Halo semuanya, gue Ita. Dan gua Agnes. Kembali lagi di podcast Halo Gibah. Enggak boleh ketawa, Nes. Soalnya tema kali ini apa, Nes? Jadi di episode kali ini gak akan sebercanda kayak kemarin. Tadi kita juga sempat di briefing, itu juga cukup sangat menyita perhatian bahkan ya, Iya, Tak? udah takut duluan ya, Nes. Ya, Tak? Ngomongin soal horor ya, berarti kita cerita tentang dimensi lain atau bahkan kehidupan yang lain. Betul, yang betul. kita sendiri tuh nggak ngelihat. Kamu percaya nggak? Enggak, kamu lucu. Oh, ya. Enggak, maksudnya aku biasanya guys, aku tuh ngelihat Agnes tuh petakilan, pecicilan, tapi kali ini ya oke. Buat aku, kita manusia dan jiwa-jiwa yang tidak kelihatan itu tuh hidupnya berdampingan. Jadi walaupun aku belum punya pengalaman tentang kayak gituan, tapi keluarga aku atau teman-teman aku kan udah. Dan aku yakin kalau kita ini nih emang hidup di, walaupun sama-sama bumi, tapi ada dua dunia gitu. Kalau kamu, Nes? Aku sendiri percaya karena Tuhanku pun tidak terlihat, Hmm. ya kan? Karena Tuhan itu goib. Mereka tuh ada, cuma mungkin hanya orang-orang tertentu yang punya kapasitas untuk ngeliat itu. Gitu. Kamu sendiri pengen nggak? Pengen ngelihat mereka gitu? Aku takut sih, Nes, kalau ini ya, saat Oke. ini ya. Soalnya kan kalau katanya teman-temanku atau katanya keluarga aku itu tuh bentuknya itu macem-macem. Ada yang bentuknya masih utuh. Kadang kalau misalnya alasan dia meninggalnya itu tuh kecelakaan atau apa kan kayak sebagian tubuhnya udah nggak lengkap lagi yang kayak gitu. Jadi aku untuk ngelihat, aku nggak mau, soalnya aku takut. Lebih prefer tidak. Iya. Kalau ada kesempatan pun nggak mau. Iya, betul gitu. Nah, kamu kan kelihatannya lebih sensitif nih, Nes, dibanding aku ya. Oke. Kamu ada pengalaman nggak sih? Ini nggak tahu sih ini apa enggak gitu. Jadi kayak ini termasuk horor apa enggak, cuma menurutku ini cukup kayak wow gitu. Jadi waktu tahun 2013 itu aku kan ke Jember. Jember sama Bali itu kan cuma bisa ditempuh lah gitu dalam waktu 6-7 jam gitu. Oke. Akhirnya kita memutuskan untuk ke Bali setelah salat Jumat waktu Oke. itu. Sekitar kita jam 4 berangkat. Hmm. Ya udah, ya bawa perbekalan seadanya karena memang tidak direncanakan, bawa makanan bekas lebaran. Oh. Nah, kan untuk bisa ke Bali itu kan naik ferry dulu nih ke Oke. Ketapang, ke pelabuhan Ketapang, terus kita baru ke Bali gitu. Iya. Nah, sampai Ketapang sendiri tuh udah sekitar jam 7 sampai jam 6 sore waktu itu. Yaudah, kita melanjutkan perjalanan lah ke hotel. Waktu itu mau ke Tabanan Oke. karena paling dekat, maksudnya kota paling dekat yang ada hotelnya gitu. Cuma ini kejadiannya justru malah bukan di hotel, tapi justru Iya. malah melainkan di saat perjalanan itu gitu. Jadi perjalanan dari pelabuhan Gilimanuk ya berarti. Iya. Pelabuhan Gilimanuk untuk bisa masuk ke bener-bener masuk ke Balinya itu kan dipenuhi dengan hutan belantara, gitu kan. Nah, malam kan saat Iya. itu. Nah, terus kita tuh udah malam sampainya belum makan. Nah, akhirnya kita cari. Adalah satu restoran nih. Kita tuh bawa 2 mobil. Jadi rame sebenarnya di situ. Jadi kita makan seperti yang dipesan. Yaudah, akhirnya itu selesai makan kita ke hotel. Oke. Kan check in. Malam tuh udah jam 1 jam 2. Akhirnya kita istirahat. Akhirnya mau pulang. Nah, pulangnya itu udah ya kalau bisa kita sampai di Jember itu jangan malam-malam. Berarti kan harus berangkat dari sana tuh pagi atau siang gitu kan. Perjalanan makan di mana ya gitu. Terus keluarganya letak, udah makan di tempat kemarin aja. Oh ya, oke. Gitu. Akhirnya nyari dah tuh restoran itu. Yang udah kamu datangin Iya. itu gitu. Kok nggak ada? Oke. Gitu. Balik lagi nih. Coba muter kali, ntar salah jalan gitu. Balik lagi, kok nggak ada? Kemana nih restoran gitu kan? Iya, Entah iya. aku mikir entah kita salah Iya. belok atau salah mana gitu. Tapi aku mikir lah jalan ke itu kan cuma satu. Iya. Gitu. Dan itu tempat makannya itu bangunan kan, Bangunan. bukan yang tenda yang bisa dilepas pasang gitu. bangunan rumah karena di situ ada kolam ikannya juga iya. gitu. Jadi dalam waktu semalam nggak mungkin tiba-tiba nggak ada. Kalau tenda kan bisa lepas pasang kan. Betul. Udah akhirnya Oke. yang aku ingat tuh ya udah akhirnya karena nggak ketemu. Ini kok kemana ya, aku nggak ketemu gitu kan. Waduh, atau mungkin kita kayak salah deh gitu kan. Udah akhirnya Iya. kayak udahlah kita makan di tempat lain aja gitu. Nah, sepanjang perjalanan pun nggak ketemu.
perasaannya. Harusnya kan kalau misalkan logikanya kalau misalkan dia emang stay di tempat situ ya mau berangkat sore atau siang atau malam tetap aja dia kan ada di situ gitu, iya ada dong. beberapa bangunan. Iya, Cuma pas iya. kemarin pulang tuh kok nggak ada kok tikungan ini kok Iya, sepi iya. gitu. Karena yang tikungannya kayak gitu ya cuma itu sih yang itu bukan horor, cuma ya ada dimensi lain lah di situ menurut Iya, aku. iya. Dan kalau kamu tak coba Kalau aku pengalaman aku sih nggak ada. Tapi ini kisahnya anak Hale, Nes. Tapi bukan aku ya yang mengalami. Jadi ada waktu itu kita anggap ada dua anak nih ya, ada A sama B gitu ya. Si A ini nih lagi di Studentenwohnheim. Nah, abis itu sama ada satu lagi temennya, kita anggap namanya B ya. Ada A sama B. Nah, si B ini lagi di EDK waktu itu. Di Studentenwohnheimnya si A ini ada yang ngedatengin temennya. Anggaplah namanya Melati gitu ya, nama temennya Melati gitu. Abis itu si temen yang di EDK ini nelpon gitu, ini nih gue lagi sama si A, enggak, sama si Melati ya berarti ya, gue lagi sama si Melati nih. Udah gitu di STW ini dia bilang, enggak kok, Melati ada di sini kok sama gue. Udah gitu yang di EDK dia bilang, loh enggak, ini Melati lagi sama gue gitu. Abis itu yang di STW ini nih dia natap ke Melati. Udah gitu ternyata Melatinya itu lagi ngeliatin si A sambil senyum gitu, coba katanya. gue merinding gak? Gitu. Lu merinding apa? Jadi kayak si Melati yang mana yang asli gitu loh. Tapi lu tahu nggak setelah itu apa? Enggak sih. Kalau kejadian aku yang apa ada kaitannya sama hantu-hantu gitu sih nggak ada. Cuma ada kejadian yang menakutkan ada gitu ya. Jadi waktu itu ada cowok ya. Jadi tiap pagi itu tuh kita chatting. Nah malamnya kita calling kan. Nah teleponan sampai pagi, tapi tahu-tahu dia ghosting. Itu nakutin banget sih, fix. Itu serem sih, tak? Nakutin banget Itu kan. lebih serem sih. Itu wah, karena orangnya kelihatan. Iya betul. Gitu itu ghosting. Jangan dibuka di sini dong, Nes. Kok tadi ada yang jatuh sih? Serem banget anjir. Kok ada yang jatuh? Itu di nanti aku pulang jalan kaki. Ngomong. Nah dia juga pulang jalan kaki, gue juga. Lah gimana sih? Aku punya cerita loh. Kalian tahu gedung Sarina nggak? Tahu dong. Dulu aku sempat ngekos deket sana. Kamu ngekos? Iya. Tahu nggak kalian? Enggak. Mau tahu? Aku masuk ke basementnya. Jadi kakakku cukup bisa lah. Dia sempat apa namanya? Sempat mempelajari lah. Nah, sedangkan teman yang lain tuh bisa disamperin. Kadang kan yang cuma bisa denger tuh yang mereka yang bisa denger aja gitu kan. Ya udah kita ke basement, terus nanti ya kita ke basement ngecek ada apa gitu. Katanya sih ada yang nungguin cewek lagi duduk di sana. Karena kan itu kan bekas kantor kan. Gedung itu tuh bekas kantor. Itu gedung legend banget sih. Mungkin kalau aku sendiri mah nggak yang ngerti gitu, tapi yang mereka yang bisa ngeliat ya itu menjadi satu challenge lah. Karena zaman dulu tuh kayak ayo kita masuk yuk ke gedung ini gitu kan. Pada naik kita bikin rekaman itu ada suara ini. Itu sih cuma pengalaman aku secara bisa ngeliat itu enggak sih. Tapi emangnya gedung-gedung itu tuh, ini gedung Sarina tuh kayak ada, maksudnya kalau misalnya jembatan Casablanca atau jembatan Ancol gitu kan emang udah apa ya, udah terkenal banget kalau ada sesuatunya gitu loh. Emang tapi kalau gedung itu basementnya ini ya ada. Tahu nggak kenapa kosong? Enggak. Jadi kosong. Iya, kenapa akhirnya itu tidak difungsikan? Oh, enggak. Jadi kalau kalian lihat struktur si bangunannya ini, itu tuh sampingnya rel kereta. Kena getaran. Kalau kita masih stay di situ, maksudnya masih difungsikan, bisa menyebabkan runtuh gitu karena kena getaran si kereta api. Karena kan kereta api Cawang tuh daerah situ kan. Karena kereta api Cawang tuh Kalibata gitu kan. Nah, itu jadi kalau misalkan kereta terus lewat, itu yang aku tahu ya kenapa akhirnya menara itu tidak pernah digunakan lagi. Gitu guys. Coba cari tahu deh, benar nggak? Berarti nggak ada hubungan goib? Nggak ada goibnya, cuma mungkin goib karena posisinya dia sudah lama tidak ditempati. Gitu. Kalau nggak salah, kamu juga ada ini nih kisah di Jerman juga walaupun bukan di Halle ya. Boleh dibacain nggak tuh, Nes, kayak gimana kisahnya? Boleh. Jadi ceritanya pada suatu malam ada kejadian salah satu teman yang hilang, sebut saja si Mawar. Jadi satu rumah nyariin si Mawar nih. Si Mawar kemana ya? Kok tengah malam belum pulang?
bukannya habis prakurs tadi dia udah balik duluan gitu katanya. Nah ternyata terus dibilang singkat cerita teman satu rumah semua ini nyariin nih si Mawar gitu kan. Keluar nih mereka masih di daerah rumahnya itulah, lewat jembatan gitu. Nah katanya sih kalau siang-siang tuh cakep lah jembatan ini gitu. Ceritanya semua anak bagi tim gitu biar nyarinya cepat, sebut aja sih Melati dan Boy. Mereka berdua nyari ke arah jembatan gitu. Gitu. Terus dibilang juga kalau si Melati ini ternyata orangnya sensitif. Si Boy sama si Melati ini, Melati orangnya sensitif gitu sama hal yang tak kasat mata. Tapi pas malam gitu dia diem aja sambil kedinginan. Dan pengen cepet balik, udah bodo amat ini temennya ketemu apa enggak. Waktu itu ceritanya lagi winter. Terus selang 1 jam udah nyari muter-muter, akhirnya dapat info kalau si Mawar udah ketemu. Nah di jalan balik mau nyampe rumah, si Melati bilang ke Boy, Boy tadi gue liat ada mbak-mbak duduk di pinggir jalan, lihat nggak? Si Boy bilang, hah apaan? Gue nggak lihat apa-apa, ya kali malam kayak gini ada yang duduk. Terus udah fix sih itu bukan manusia. Terus katanya Melati, yang dilihat gue tuh mbak-mbak mukanya berdarah gitu, kayaknya korban kecelakaan deh. Ternyata gitu toh wujudnya setan di Jerman dibandingin di Indo. Kata dia gitu. Jadi kalau hantu di Jerman itu bukan kayak hantu di Indo. Hantu di Indo nggak bisa sampai Jerman. Iya, hantu Indo nggak bisa nyampe Jerman. Betul. Karena soalnya Nggak ada paspor. nggak ada paspor kan. Iya, dapat visa. katanya belum ada visanya guys. Tapi gitu. ya fun fact-nya emang katanya energi kayak gitu ya anggapnya kayak kita lah gitu. Maksudnya nggak bisa sembarangan asal masuk gitu, karena pasti ada yang menjaga gitu loh kan. Setiap teritori pasti ada ya penjaganya gitu. Jadi mau gimana pun kayaknya sih nggak mungkin gitu loh, karena laut aja tuh punya teritori sendiri. Ada yang ngejagain, makanya ada yang namanya jin laut gitu. Jadi mungkin hantu yang misalnya Indo gitu ya, hantu Indo nggak bisa kesini soalnya ada batasan itu ya. Ada teritori yang nggak bisa, lo nggak bisa masuk. Ada jin laut itu yang menjaga, jadi hantunya juga nggak bisa lewat. Betul. Energinya lebih besar lah kata orang-orang sih. Si jin laut nih energinya besar. Kayaknya sih menurutku yang horor bagus tuh ya kalau nggak Indo, Jepang. Setuju nggak sih? Atau kan ada ini lagi? Thailand. Oh iya, Thailand itu juga. Thailand mah mirip sama Indo. Tapi beda hantunya. Lebih Abis apa itu tuh? lebih banyak jump scare-nya biasa kalau film. Indo hantu. juga? Enggak ya? Enggak begitu. Kalau Thailand tuh kacau banget sih. Thailand ya? Iya. Kalau Eropa mungkin sama Italia atau mungkin negara Eropa bagian lainnya tuh lebih ke bapak-bapak yang pakai coat, Iya. pakai tongkat, Iya. pakai topi Iya. ini loh, kayak Peaky Blinders gitu gak sih? iya kayak Peaky Blinders, lebih kayak gitu sih. Kalau yang Indo mungkin lebih ke yang kayak pakai kebaya, bawahnya kain bawahnya gitu kain, ya. itu serem banget. Lain ada punya kisah ini juga nggak? Goib juga nggak? Nggak ada ya. Oke. Mungkin kisah goibnya tadi yang di ghosting. Di ghosting mungkin atau ada. mengghosting. Oh iya. Mungkin itu guys. Oke. Kalau gitu sekali lagi kalau misalnya teman-teman ada yang punya kisah yang ada hubungannya sama kayak gituan ya Nes ya. Mau horor atau cerita cinta tentang atau apapun kalian mau cerita, sok atuh kirim ke email PPI Hale di bawah ini, atau kalian bisa langsung kirim ke DM Instagramnya PPI Hale. Admin PPI Hale pasti baca, tenang aja. Oke, kalau gitu selamat malam dari kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.